Dari terangnya kasih-Mu, Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang tak bisa dunia berikan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia.
Bapak Ibu, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi daratan. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihat bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Yesaya 40 ayat 3 sampai yang kelima. Pemulihan, kita sungguh-sungguh merindukannya. Breakthrough, itu sungguh-sungguh kita mau. Berkat Tuhan sangat kita nanti-nantikan. Namun ada harga yang harus kita bayar bagi sebuah kemenangan. Ada upaya yang perlu kita perjuangkan bagi sebuah pemulihan. Ada harga yang harus kita perjuangkan bagi hadirnya kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Usain Bolt adalah seorang pelari tercepat di dunia dengan catatan rekor dunia 9:58 detik untuk lari sprint 100 meter. Dia berlari dan berlatih 3-4 jam setiap harinya. Dengan total latihan sekitar 21 jam, dia berlatih lari sprint setiap minggunya. Bagi seorang calon pilot, dia pun harus berlatih dengan jam terbang antara 160 sampai 220 jam yang dia harus buktikan dan dia harus jalani untuk bisa lulus sebagai seorang pilot. No pain, no gain. Tak ada hasil tanpa usaha. Yohanes Pembaptis berseru di padang gurun Yudea, di Betania, seberang dari sungai Yordan. Bertobatlah, sebab kerajaan surga itu sudah dekat, dan kapak itu sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan akan dibuang ke dalam api. Yohanes Pembaptis menyatakan dirinya, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, siapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan raya bagi Allah di padang belantara. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan datang dan dinyatakan bagi setiap kita. Tidak ada pemulihan tanpa pertobatan. Tidak ada keselamatan tanpa ada penyesalan atas segala dosa-dosa kita. Tidak ada kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan bagi kita tanpa kita berbalik dari kejahatan-kejahatan kita. Tidak akan ada pertolongan yang akan kita alami dari Tuhan tanpa kita mau meninggalkan segala dosa-dosa kita dan kita mau kembali berbalik kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, maka mereka akan melihat Allah. Matius 5 ayat yang ke-8. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang-orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Mazmur 24 ayat 3 sampai yang ke-5. Apakah kita masih suka tebang pilih di dalam kehidupan kita? Ada dosa-dosa yang kita tinggalkan, tetapi ternyata masih ada juga kejahatan-kejahatan dan kesalahan-kesalahan yang tetap kita koleksi dan kita pertahankan. Kita begitu nyaman dengan dosa-dosa yang kita cintai,
melebihi kegentaran kita di hadapan Tuhan yang suci. Kenikmatan akan dosa itu begitu menawan kita. Kenikmatan akan dunia ini begitu sangat membuat kita terpesona, melebihi rasa takut kita kepada murka Allah. Kita sering berpikir, aku masih terlalu muda untuk ikut Tuhan sekarang. Rugi aku kalau percaya Tuhan sekarang. Aku masih ingin menikmati hidup. Dan aku masih ingin menikmati semua kesenangan-kesenanganku tanpa ada Tuhan yang membatasi diriku. Aku masih terlalu muda untuk mati untuk segala impian dan keinginanku. Aku merasa sehat, aku bugar. Jadi bersenang-senanglah aku menurut apa yang aku mau. Tak mungkin aku mati muda. Lihat, aku masih kekar, aku masih jaya, aku masih gagah, aku masih fit, aku masih kekar. Ataupun yang perempuan berkata, aku masih sangat cantik dan menawan. Aku tak perlu Tuhan. Aku masih bisa menjalani pilihan hidupku sendiri. Gaya hidup yang hedonis dan ateis tidak percaya kepada Tuhan. Inilah yang menjadi banyak pilihan orang pada gaya hidup manusia di zaman sekarang ini. Firman Tuhan mengatakan, sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Tuhan kepadanya, hai engkau orang yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah engkau sediakan, untuk siapakah itu nantinya? Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Lukas 12 ayat 19 sampai yang ke-21. Ada juga pada zaman sekarang ini orang-orang yang memiliki suatu pilihan hidup yang lain. Kita mungkin berpikir, Tuhan, aku kan sudah memberikan pemberian persembahan, perpuluhan kepadamu. Aku juga sudah melakukan pelayanan. Bukankah itu sudah cukup bagi Tuhan dan aku sudah cukup baik untuk masuk ke surgamu? Jika aku salah di bisnisku, it's okay lah Tuhan. Aku curang-curang sedikit dalam bisnisku. Aku yakin Tuhan juga gak tak apa-apalah. Jika aku punya teman tapi cukup dekat dan cukup mesra, Tuhan pasti masih mau menerimaku. Tuhan, cincailah Tuhan. Aku kan selalu memberikan semuanya untukmu. Aku sudah memberikan persembahan. Aku sudah memberikan hidupku juga untuk melayani Engkau. Aku aktif melayani Engkau. Aku rajin setiap minggu datang ibadah. Bahkan aku memberikan sumbangan kepada panti asuhan dan panti wereda. Tuhan pasti maklum dengan dosa-dosa dan kejahatan yang aku lakukan. Dari sini kita melihat ada suatu fakta kehidupan di mana ada kehidupan orang Kristen yang masih kompromi di sana sini. Karena merasa sudah cukup, merasa baik dan berbuat baik di hadapan Tuhan. Kita berpikir bahwa Tuhan itu bisa kita sogok dengan segala persembahan dan pelayanan dan perbuatan baik kita. Firman Tuhan mengatakan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari yang terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Dan
mengusir setan dan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyalah kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Firman Tuhan juga mengatakan di dalam kitab Matius, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Matius 10 ayat 37 sampai 38. Tuhan Yesus mau kepada setiap kita bertobat total dan penuh di hadapannya. Tuhan mau kita ini percaya penuh kepadanya. Jika masih ada dosa, bahkan hal baik lainnya pun, misalnya pekerjaan kita, keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, kekayaan kita, ataupun kedudukan kita yang sangat kita cintai, melebihi cinta kita kepada Tuhan, maka kita tidak layak di hadapannya. Allah kita adalah Allah yang cemburu, api yang menghanguskan. Dia memang Allah yang maha kasih dan maha penyayang. Tetapi di saat yang bersamaan, dengan sifat yang maha kasihnya itu, dia juga adalah Allah yang maha suci, Allah yang maha kudus. Kita lihat di dalam sketsa kehidupan pernikahan misalnya. Di dalam pernikahan, hanya ada satu orang suami dan satu orang istri, dan tidak ada orang lain yang ketiga, supaya keluarga itu tetap utuh dan bahagia. Demikian juga Dia, Allah yang sejati. Allah tidak ingin kita kehilangan semua berkat-berkat yang terbaik dalam hidup kita. Oleh karenanya Allah ingin kita hidup dalam covenant, dalam hubungan ikatan janji dengannya, di mana tidak ada ilah-ilah palsu lainnya yang akan membawa kutuk, membawa penderitaan, dan membawa sukacita yang palsu di dalam hidup kita. Allah mau setiap kita tinggal di dalam kasih-Nya. Tuhan ingin kita hidup di dalam suatu komitmen dan ikatan janji dengannya, di mana ada sukacita, ada bahagia, ada damai, berkat-berkat, dan kebenaran yang sejati yang hanya kita temukan di dalam Yesus Tuhan. Iblis hanya menawarkan mainan yang memuaskan hawa nafsu kita dan kesenangan kita untuk sesaat saja. Tapi ujungnya menuju maut. Nyawa kita yang jadi tumbalnya. Dan akhirnya kita sedang berjalan menuju neraka bersama iblis dan setan-setannya. Jika kita ingin melihat Tuhan di dalam kehidupan kita, jika kita ingin melihat dan menikmati breakthrough terjadi di dalam hidup kita, jika kita ingin hidup kita dipulihkan oleh Tuhan, jika kita ingin mengalami penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, marilah, sudah sepatutnya kita berbalik, kita bertobat, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hanya dengan tidak mencintai dosa dan dengan bersedia bertobat dari hari ke hari, kita akan mengalami damai yang sejati, sukacita yang sejati, kebenaran yang sejati di dalam Yesus Kristus. Masih adakah dosa yang kita pertahankan, yang masih kita koleksi, yang begitu sangat kita dambakan dan begitu kita cintai, melebihi cinta Tuhan kepada kita? Masih adakah idol atau berhala, kesukaan yang begitu merupakan berhala palsu yang sangat kita keep, yang kita kejar, melebihi pengejaran dan cinta Tuhan kepada kita?
Karena hanya di dalam Yesus Kristus kita menemukan kepuasan yang sejati dan kita mengalami pertolongan dan transformasi perubahan di dalam hidup kita sehari-hari. Di luar Kristus tidak bisa kita berbuat apa-apa. Itu yang dikatakan oleh Yohanes 15 ayat yang kelima. Yeremia 2 ayat 13 mengatakan, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Inilah yang harus kita bayar bagi sebuah breakthrough. Inilah harga yang harus kita perjuangkan untuk melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita dan kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita, berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, yaitu ketika kita mau bertobat sepenuhnya atas hidup kita dan menjadikan Yesus sebagai satu-satunya Raja dan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hanya kepada Yesus Tuhan kita taat dan kita bergantung penuh. Jangan mencintai lainnya melebihi cinta dan pengorbanan Yesus Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami apabila kami selama ini mencintai dunia ini, mencintai kesenangan-kesenangan kami, mencintai dosa yang sangat kami keep dan pertahankan. Begitu sangat kami dambakan dan kami merasa nyaman di dalamnya. Kami berada dalam zona nyaman akan segala kesalahan-kesalahan yang kami buat. Kejahatan-kejahatan yang sebenarnya justru itu menyakiti hati-Mu Tuhan. Kesalahan-kesalahan yang terus kami buat yang membuat kami kompromi, yang membuat kami semakin hati nurani kami itu rusak dan hancur. Hati kami menjadi bimbang dan gelisah dan gaduh gelisah melihat keberadaan hidup kami yang mendua hati. Tuhan, bawalah kami kepada jalan yang benar. Bawalah kami kepada air yang tenang, kepada rumput yang hijau, kepada berkat-berkat Tuhan, kepada breakthrough yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Kami mau melihat kemuliaan-Mu itu terjadi atas hidup kami, Tuhan. Sucikan dan kuduskan hidup kami, Tuhan. Bawalah kami kembali untuk berjalan bersama dengan Engkau dan menikmati kasih-Mu, menikmati pemeliharaan-Mu, menikmati kemuliaan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Engkau yang berjalan menggandeng dan menggendong aku. Terima kasih Tuhan, bawalah aku untuk terus mengejar Engkau Tuhan, mengejar kekudusan-Mu, mengejar hati-Mu dan kerinduan-Mu, melebihi cinta akan dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku menyerahkan hidupku di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you're never
hati.